Oke, selamat datang dan kembali lagi di channel Keponi. Dan kali ini kita akan membahas tentang komponen-komponen penyusun sebuah komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang terdiri dari berbagai macam komponen yang bekerja sama, mulai dari prosesor, motherboard, RAM, dan segala macam. Dan kita akan membahas satu persatu komponen apa saja yang diperlukan untuk membangun sebuah komputer. Yang pertama, kita memiliki motherboard. Fungsi dari motherboard adalah sebagai sentral atau sebagai tempat utama meletakkan komponen-komponen utama pada komputer. Yang pertama adalah sebagai tempat meletakkan prosesor. Prosesor adalah otak dari komputer. Prosesor ini berfungsi sebagai otak dari sebuah komputer. Dia akan mengendalikan semua proses perhitungan yang dilakukan oleh komputer. Pada prosesor modern, biasanya dalam satu chip bisa terdiri dari beberapa core. Beberapa core itu adalah beberapa prosesor yang berjalan pada waktu bersamaan. Contohnya, saya punya prosesor yang lebih modern. Jadi kalau ini Pentium 3 yang cukup jadul, produksi tahun 2001. Ini adalah prosesor AMD FX yang cukup baru, keluaran tahun 2011. Jadi karena chip FX ini dia memiliki 8 core. Artinya 8 tugas bisa dilakukan secara bersamaan. Sedangkan pada Pentium 3 ini dia hanya bisa menjalankan satu tugas dalam waktu yang bersamaan dengan speed yang jauh lebih rendah. Lalu yang kedua adalah soket untuk RAM. RAM itu kepanjangannya Random Access Memory. Artinya tempat penyimpanan sementara data yang dibutuhkan oleh prosesor. Bentuk RAM seperti ini. Untuk pada RAM laptop, dia lebih pendek. Kalau RAM laptop itu disebut dengan SODIMM, pada komputer disebut DIMM saja. Nah, jenisnya yang sekarang populer adalah DDR, mulai dari DDR1 sampai DDR4. Kalau ini adalah RAM DDR3. Dia akan masuk ke sini. Nah, dia akan mengunci, cukup ditekan saja. Ketika kita menemukan board dengan lebih dari 2 slot memori seperti ini, dia akan memiliki warna yang selang-seling. Artinya, board ini memiliki kemampuan dual channel. Jadi kalau kita punya 2 keping RAM, kita pasang di slot yang warnanya sama. Misalnya hitam, satu di sini. Nanti kita punya pasang memori satu lagi di sebelah sini. Nah, seperti ini. Jadi diberi jeda satu slot untuk mengaktifkan mode dual channel. Karena kalau dipasang sebelah-sebelahan, dia akan jadinya single channel. Keuntungan serta kerugian dual channel versus single channel ini akan kita bahas di kemudian hari. Ada yang lebih prefer dual channel, ada yang lebih prefer single channel. Itu nggak akan kita bahas sekarang. Lalu yang ketiga adalah power supply. Konektornya yang ini konektor power supply PSU. Ini konektor ATX 24 pin. Sedangkan yang di sini adalah konektor yang 8 pin. Perlu dua-duanya dihubungkan untuk menjalankan sebuah komputer. Power supply bentuknya seperti ini, besar, ada fan-nya biasanya, dengan berbagai macam kabel yang ada konektor di sisi satunya. Ini adalah konektor ATX tadi yang 24 pin. Aslinya konektornya 20 pin, tapi ada tambahan ekstra 4 pin. Jadi untuk board-board jenis tertentu yang micro ATX yang hanya menggunakan 20 pin, tidak perlu tambahan yang 4 ini. Tetapi kalau boardnya memerlukan 24 pin, cukup ditempelkan seperti ini. Lalu ada konektor untuk power CPU, yaitu konektor ATX yang 8 pin. Lalu ada konektor SATA, power SATA untuk menghubungkan hard disk atau optical disk drive atau SSD untuk listriknya. Lalu ada satu jenis konektor yang sebenarnya saya paling tidak suka, yaitu konektor Molex atau konektor power yang cukup jadul dari era tahun 90-an mungkin. Ini konektor yang cukup susah dipasang, susah dicabut, dan susah bener nyambungnya. Karena sering sekali masang konektor ini kendor yang akan mengakibatkan komputer menjadi tidak stabil. Tidak seperti konektor SATA yang jauh lebih enak dan jauh lebih rigid. Konektor Molex ini agak cukup tricky karena kalau konektornya nggak bagus, dia pin dalamnya bisa nggak terhubung dengan baik. Ini power supply. Power supply itu dilihat dari wattnya. Nah, contoh ini Simbada 500 watt. Dia akan mengeluarkan beberapa output listrik. Yang utama adalah pada kabel yang berwarna kuning. Nah, kalau kita lihat di konektor ini Molex nih.
Yang kuning itu adalah plus 12 volt, sedangkan yang merah adalah plus 5 volt. Kalau yang hitam 2 adalah ground. Kalau pada konektor ATX-nya, dia ada berbagai macam pin, ada yang plus 3 volt dan lain-lain. Ini digunakan sesuai keperluan motherboard. Setelah itu, kita bertemu dengan slot PCI Express yang digunakan untuk memasang graphic card. Ini adalah contoh graphic card, VGA card. VGA card atau graphic card fungsinya untuk menerjemahkan dari data menjadi gambar yang terhubung dengan monitor. Kalau untuk zaman sekarang menggunakan konektor PCI Express seperti ini. Kalau zaman dulu ada slot AGP namanya Accelerated Graphic Port. Ada juga yang masih PCI biasa untuk slot-slot yang zaman dulu, tapi untuk sekarang kebanyakan menggunakan slot PCI Express dengan berbagai macam output. Yang pertama ada HDMI untuk bisa dihubungkan langsung ke TV atau bisa dihubungkan ke monitor yang support HDMI. Ada DSAP atau digital atau DVI nama lainnya. Ada juga VGA konektor standar yang biasa ditemui di monitor-monitor. Lalu berikutnya ada heatsink fan atau HSF. HSF atau heatsink fan itu adalah gabungan dari heatsink dengan fan. Heatsink ini untuk menyebarkan panas, jadi panas dari prosesor yang di bawah akan disebarkan ke udara sehingga prosesornya dingin. Dia ada kayak pipanya, ini adalah heat pipe namanya, untuk mengefisiensikan pendinginan sehingga panas yang di bawah itu lebih cepat tersebar ke atas. Lalu ada fan-nya yang putarannya kecepatannya diatur oleh motherboard melalui konektor 4 kabel ini yang akan masuk ke konektor CPU fan. Berikutnya di belakang kita ada konektor-konektor standar seperti USB. Terus ada LAN, ada USB, ada LAN, ada untuk audio dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke media penyimpanan. Media penyimpanan ada beberapa jenis. Yang pertama yang pasti selalu ada adalah hard disk. Dia adalah media penyimpanan berbasis elektromagnetik. Tonton juga video mengenai hard disk di channel Keponi ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang hard disk. Lalu ada optical disk drive atau mungkin kita lebih kenal dengan nama DVD writer, DVD ROM, CD-ROM. Dia menggunakan konektor SATA yang terhubung dengan motherboard di sebelah sini. Ini SATA portnya. Lalu kita ada yang lebih modern adalah SSD atau solid state drive. Ini seperti hard disk dengan kapasitas yang lebih kecil tetapi kecepatan yang jauh lebih cepat. Ini berbasiskan pada memori, jadi tidak menggunakan mechanical seperti hard disk lagi. Dia memiliki banyak keuntungan dibandingkan hard disk walaupun harganya yang lebih mahal. Untuk lebih detailnya bisa dilihat di website Keponi. Kita ada review mengenai kenapa SSD lebih bagus daripada hard disk. Lalu kita punya perkabelan. Ini ada kabel SATA dan segala macam. Ini untuk sebagai penghubung. Basically untuk sebuah komputer bisa hidup diperlukan komponen-komponen itu saja. Hard disk, prosesor, RAM. Hard disk sebenarnya opsional sih, tanpa hard disk komputer juga bisa nyala. Dia memerlukan prosesor, memerlukan RAM, memerlukan power. Kalau udah ada VGA onboardnya, berarti tidak memerlukan VGA tambahan atau grafika tambahan. Tapi karena board ini nggak ada, dia memerlukan grafika tambahan. Oke, kurang lebih seperti itulah komponen-komponen penyusun sebuah komputer. Untuk komponen-komponen tambahan lainnya seperti misalnya kita mau menambahkan firewire card atau menambahkan komponen-komponen pendukung lainnya itu opsional. Karena dengan basic komputer seperti motherboard, prosesor, power supply, RAM, VGA itu sudah cukup untuk menjadi sebuah komputer. Jadi komponen-komponen lainnya itu adalah sebagai tambahan-tambahan gitu. Jangan lupa subscribe di channel kami Keponi, dan kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar kita berdiskusi. Tapi bantu share, subscribe, jangan lupa komen juga. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video Keponi yang berikutnya.